Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Yang baru menemukan channel saya, seperti biasa ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Dan kalau Anda ingin tahu video saya dari awal, ya silahkan Anda kepoin ya, karena solusi-solusi itu sudah ada di video saya. Tetapi ya yang baru bergabung, saya sedikit juga akan mengulas begitu. Karena apa? Sugesti itu harus diulang-ulang, motivasi itu harus diulang-ulang supaya apa? Tertanam di pikiran bawah sadar Anda begitu ya. Semoga Anda paham dengan apa yang akan saya utarakan nanti, karena saya akan memakai bahasa yang alami ya, yang tidak neko-neko gitu. Oke ya. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang cemas, takut, gelisah. Ini part 2-nya ya. Kalau kemarin ada nggak yang ingat? Ibu, itu ingat nggak? Kemarin nonton video saya yang masalah cemas, takut, gelisah. Nonton nggak? Bapak itu yang pakai sarung, nonton nggak? Kalau pakai sarung pakai celana dalam Pak ya. Nanti kalau sarungnya lepas juga burung Bapak nanti. Ibu itu, ayo senyum. Cemberut aja. Ngapain cemberut aja? Mikir apa? Udah, ayo bangkit ya. Itu. Ingat ya, kata-kata dari saya ini. Begini ya, walaupun saya belum pulih stamina saya ya, belum 100% ya stamina saya, tetapi saya enjoy saja kok. Saya bisa hidup dengan normal kok. Nyatanya saya juga bisa bekerja dari pagi sampai sore hari, kadang sampai malam. Nyatanya saya bisa. Dulu saya beranggapan apa bisa sembuh sakit ini. Saya minum obat aja nggak ada efeknya begitu. Terus sudah gonta-ganti dokter, ganti herbal, sudah mendatangkan dukun, terus sudah mendatangkan pengusir hantu, tapi tidak sembuh-sembuh. Apa bisa saya sembuh? Saya dulu punya pikiran begitu ya. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan saya kesembuhan. Tentunya Allah memberikan kesembuhan itu atas usaha kita, ya atau tidak? Ada perantara juga begitu. Jadi tidak serta-merta langsung disembuhkan, enggak. Dan saya begini ya, perlu Anda ketahui bahwa penyembuhan sakit pikiran, ya anxiety, psikosomatik, itu perlu proses, sabar, ya jangan cemberut saja, ya itu yang nenenin anaknya itu, ya nenenin dulu di pause. Ya bapak itu yang pakai kopiah itu, dan ibu itu yang pakai hijab itu ya, warna apa itu? Warna biru kalau nggak salah, seperti warna baju saya ini. Oh salah ya, baju saya coklat. Oke, ya ini ya kata-kata motivasi dari saya. Aku akan berjuang demi kesembuhan, karena tidak ada yang penting bagiku selain keinginan untuk bangkit. Nah, jadi jangan pernah Anda berkata begini, jangan katakan saya sudah tidak sanggup lagi, jangan katakan itu ya. Katakanlah saya akan bangkit kembali seperti dulu, gitu ya. Itu oke. Kemarin saya telah membahas yaitu cemas, takut, gelisah disebabkan karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Saya yakin Anda lupa kok. Makanya saya ulang-ulang. Saya yakin lupa. Kalau kemarin yang nonton video saya ya. Nah, sekarang saya akan membahas cemas, takut, gelisah. Yang pertama karena ada perubahan di badan kita.
ya. Terus yang kedua, cemas karena memikirkan yang terjadi nantinya itu bagaimana, gitu. Yang ketiga, cemas takut karena takut terkena sakit parah. Nah, solusinya ini nanti akan saya bedah satu persatu. Tonton sampai selesai, tidak akan makan kuota yang banyak, ya. Gak ada 1 GB. Ya, ibu itu ya, jangan hemat, jangan hemat. Apalagi ibu itu, Anda kan punya wifi, ya jangan download lah. Sedekahlah sama saya. Kalau sakit banyak sedekah, itu mempercepat kesembuhan loh ya. Yang pertama adalah cemas takut karena perubahan yang ada di badan. Ini juga saya alami. Saya ya ngomong begini, saya mengalami. Jadi saya tahu perubahan di badan kita ini seakan-akan itu kita menganggap bahwa itu sesuatu yang janggal. Wah, ini pasti akan ini dan sebagainya. Ya atau tidak? Misalkan dulu ini saya itu tidak pernah tahu kalau di sini ada benjolan. Ada benjolan. Saat saya kena psikosomat, saya baru tahu kalau di sini itu ada benjolan. Terus saya beranggapan bahwa wah, jangan-jangan benjolan ini yang mengakibatkan aku sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan dan sebagainya. Apa ini ya? Nah, akhirnya saya ke dokter spesialis bedah dan dilihat sama dokter itu, diraba, tapi dokternya laki-laki ya. Kalau dokternya perempuan ya lain lagi. Diraba-raba, terus enggak apa-apa, ini hanya uji-uji, nggak perlu diambil. Bertambah besar enggak Pak? Enggak dok. Ya sudah. Sakit enggak kalau saya tekan begini? Enggak dok. Ya sudah. Kenapa kok Bapak takutkan? Enggak apa-apa itu. Lega saya, plong. Tetapi setelah nyampe di rumah, saya masih, ini munculnya kapan ya? Munculnya kapan ya? Ini apa benar dokter itu mengatakan kalau ini uji-uji? Ya, akhirnya saya tanya ke orang tua saya, almarhum ibu saya, bahwa benjolan ini ada sejak saya masih kecil. Ya, langsung plong saya. Oh, alhamdulillah, ternyata itu sudah dari kecil toh ini ada benjolan di sini. Plong saya. Karena apa? Saat kita kena psikosomatik itu kita itu saya yakin iseng-iseng melihat sekujur badan kita. Misalkan saya pernah juga melihat kuku saya. Kuku saya warnanya kok nggak kayak kuku orang lain. Saya banding-bandingkan dengan istri saya. Kukumu mana deh? Kukumu warnanya apa? Kok kayaknya beda ya? Telapak tangannya kayaknya beda ya warnanya. Ah enggak, istri saya bilang gitu. Itu hanya perasaan mas saja. Ah enggak kok ini. Saya hampir nggak percaya. Saya tanyakan lagi sama teman saya, sama anak saya, ternyata sama ya. Nggak ada perubahan. Nah itulah pikiran itu menghancurkan ya. Pikiran negatif itu menghancurkan keseharian kita. Ya. Terus saya tuh ya di atas perut sini ya, di bawah pusat itu ada seperti yang namanya warna hitam bintik-bintik itu. Saya lihat gini, loh, ini warna bintik-bintik ini asalnya dari mana? Dari kapan ya? Saya memikir gitu. Wah, jangan-jangan ini akan terjadi ini dan ini. Nah, terus saya tanyakan istri saya, Dek, kenapa di bawah pusar ini, di atas kemaluan ini kok ada bintik-bintik seperti hitam ini ya? Dek, ah, itu kan sudah ada mas sejak waktu masih muda. Loh, kok kamu tahu? Lah iyalah, saya sering ke arah situ. Itu jadi ya itu memang, atau Anda misalnya perutnya tambah seperti besar ya, seperti loh ya, seperti membesar. Saya juga begitu loh, perut saya kok kayaknya kencang ya, kok kayaknya bertambah besar ya, ini kenapa ya gitu. Nah memang saat kita itu
asam lambung sedang naik ya, penuh dengan gas, ya agak membesar ya, agak membesar. Tetapi nanti kalau kita sudah buang angin, bisa sendawa, sudah biol, nanti itu akan kembali sebenarnya. Tetapi Anda tertipu dengan pandangan Anda yang pertama, yaitu perut merasa besar begitu ya. Itu terus kencang, loh perut saya kok kencang, kenapa ini kencang, kenapa nih? Padahal kenapa perut saya kencang itu, perut saya kencang itu saya dulu rajin sit up ya, kencang. Padahal dulu waktu saya sihat itu ingin perut saya itu kencang, kencang begini. Tapi saat saya kena psikosomatik, perut saya terasa keras, itu takut. Nah ini yang jadi masalah, yang jadi penghambat kesembuhan kita, karena terlalu sibuk memikirkan apa yang terjadi di badan kita. Badan kita itu ibaratnya itu tidak statis ya, dinamis, berubah seiring dengan umur kita. Dulu ini ya, ini kecil, sekarang tambah besar. Tahu nggak ini apa namanya? Ini tombol power. Kalau saya capek tinggal saya beginikan aja, tip, ulalip, shutdown. Ingin menyalakan lagi, ya itu. Dulu kecil, sekarang besar. Itu pun saya pikirkan, kok tambah besar. Ini juga dulu kecil tambah besar, saya pikirkan rambut saja, di uban saya kok banyak, saya bilang gitu sama istri saya. Kan mas sudah saat tambah usia ya, otomatis tambah banyak. Rambut saya kok rontok, ya nggak apa-apa lah mas, mungkin mas banyak pikiran ya, panas rontok gitu. Nah itulah, kita juga perlu yaitu motivasi dari seseorang, kenapa kok begini dan begini. Terus kaki saya kok kayaknya bengkak ya Dik, kayaknya bengkak. Enggak kok mas, biasa saja begitu, tapi bengkak kayaknya. Itu perasaan saya aja ternyata ya, atau yang lain yang ada di badan Anda semuanya gitu. Itu ya, Anda terlalu mengkhawatirkan itu tanpa Anda bisa berpikir secara logika. Ya saya tidak menyalahkan Anda, saya dulu juga begitu ya, bahwa badan kita itu tidak statis tapi dinamis. Tahu nggak statis dinamis ini ya? Kalau di tempat saya sih statis sama dinamis. Ini gini, biar Anda nggak bingung ya. Jadi dinamis itu ya berubah ya, selalu berubah ya, badan kita berubah gitu. Saya yakin seiring dengan umur kita bertambah, badan kita ada perubahan di badan kita ya. Dulu yang kekar, bungkuk dan sebagainya. Nah itu tidak perlu Anda khawatirkan ya, nggak perlu Anda khawatirkan. Bagaimana Pak kalau saya khawatir dengan hal yang itu terus? Nah ini sudah saya kasih solusi. Badan Anda itu akan mengalami perubahan tahun demi tahun gitu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Perut Anda mungkin bertambah kencang apa, itu mungkin saja ya Anda kan terlalu takut, akhirnya saraf-saraf itu ikut tegang, ikut kencang, dan berpengaruh ke yang lain gitu ya. Pasti Anda bertanya begini, tapi kenapa Pak kalau perut saya tambah kencang, tangan saya kok rasanya itu kaku, tapi kenapa burung saya nggak bisa kaku, nggak bisa kencang, lemes terus? Ya iyalah, jadi kondisi psikis itu mempengaruhi burung Anda. Kalau burung Anda nggak bisa berdiri atau belum bisa berdiri pun lentur kayak karet gini, yaitu wajar ya, karena psikis Anda belum normal. Orang sakit mana ada ininya berdiri, nggak ada ya. Sakit gigi lah nggak bisa berdiri burungnya. Bisa manut aku penak itu ya. Terus mungkin Anda kencing berbusa ya, terus BO-nya Anda mungkin sering encer ya. Ini ya, dari BAB Anda kalau memang ada perubahan itu wajar, karena sistem pencernaan Anda belum normal gitu ya. Itu nggak apa-apa, jangan terlalu sibuk memikirkan di badan Anda atau yang dikeluarkan oleh badan Anda. Kencing berbusa, cek web
Kalau kalau proteinnya negatif, normal berarti kreatin, terus urium cek. Jangan bikin susah diri Anda. Mahal Pak? Enggak mahal. Ya. Nah, apalagi itu ya. Terus cemas takut karena memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Ini memang manusiawi. Orang sehat pun, orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan pun, dia juga akan memikir apa yang akan terjadi nanti ya. Misalkan anak saya setelah kuliah ini nanti jadi apa? Terus dan sebagainya lah. Dan sebagainya, nggak perlu saya contohkan, pasti Anda tahu sendiri. Nah, itu memang manusiawi. Saya juga masih memikir itu. Anak saya nanti akan jadi apa ya? Kalau stamina saya belum pulih seperti dulu, terus bagaimana nanti? Saya juga memikir itu, wajar ya. Nggak perlu Anda itu berkecil hati dan sebagainya. Ini sudah saya survei ya. Orang itu kebanyakan dia memikirnya ya begitu. Nanti anak saya kuliahkan di mana, setelah kuliah jadi apa dan sebagainya. Terus pokoknya nggak perlu saya ceritakan, nggak perlu saya ungkapkan banyak-banyak lah. Ya itu solusinya apa Pak? Solusinya ya udah pasrahkan sama Tuhan. Kita boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Kita hanya berusaha berdoa ya. Kita sudah berusaha, misalnya anak Anda kuliahkan, ya selanjutnya Allah yang mengatur. Karena rezeki rezeki manusia itu tidak akan tertukar. Ya, itu kalau Anda memikirkan apa yang akan nanti terjadi. Misalnya nanti kalau sakit saya ini menjadikan saya begini, gimana Pak? Gimana Pak? Tidak ya. Tidak. Anda selalu berpikir begitu, tapi sampai sekarang Anda masih sehat, ya atau tidak? Masih bisa jalan, nggak dibopong kan? Anda masih bisa melihat, ya kan? Anda masih bisa bicara, ya atau tidak? Anda masih bisa makan, ya atau tidak? Anda masih bisa kencing, Anda masih bisa BAB, Anda masih bisa bergerak. Nah, itu sudah itu. Mau apa lagi? Itu. Nggak usah sedih, nggak usah merasa putus asa. Yang sakit ini bukan Anda aja. Saya lama Pak, Ibu, lama saya. Ya, saya tetap sabar walaupun sekarang ini stamina saya belum seperti dulu. Santai saja saya mancing, ya. Mau jalan kaki, kalau olahraga sepak bola, badminton dan sebagainya saya belum berani gitu ya. Udah enjoy saja ya, itu nanti akan saya carikan solusinya lagi yang terakhir. Maka jangan skip ya video ini, jangan Anda nontonnya setengah-setengah gitu. Karena yang ketiga, takut cemas ya disebabkan Anda takut terkena sakit yang parah atau hipokondria. Kalau di tempat saya namanya hipokondria, nggak tahu tempat Anda ya. Saya kan tempatnya ya ke kota-kotaan sedikit lah. Rumah saya rumah mewah ya, mepet sawah. Itu takut terkena sakit parah. Biasanya takut sakit jantung, paru-paru. Ya, biasanya itu. Kalau Anda takut sakit jantung, EKG saja. Sudah. Kalau hasil EKG normal, berarti normal. Sudah, nggak usah berpikir yang lain. Paru-paru, ronsen torak, kalau normal, ya sudah, normal. Apa perlu treadmill Pak untuk jantung? Saya enggak. Karena apa? Kalau saya treadmill, nggak kuat dulu. Tahu treadmill nggak? Treadmill itu jalan-jalan, tapi yang jalan itu mesinnya, bukan Anda. Anda hanya ngangkat kaki saja itu. Nanti searching di Google lah, treadmill itu apa, kalau nggak tahu. Itu ya, itu. Anda sakit, mungkin lambung Anda bermasalah, takutnya sakit ini.
begini ya, kalau asam lambung sensasinya memang begitu ya. Tapi kalau Anda sudah jaga pola makan, sudah terapi obat dan nggak sembuh-sembuh asam lambung Anda, ya, nah itu benahi pikiran Anda gitu. Ya itu kuncinya di situ. Jadi sadarilah bahwa asam lambung sensasinya memang begitu di perut. Begitu, masih beruntung menunjukkan gejala. Coba kalau nggak menunjukkan gejala, ayo, misalnya ya, sesuatu ini harus menunjukkan gejala. Anda mau kencing, menunjukkan gejala, rasanya rasa ingin kencing, mau BAB, rasa mau BAB gitu. Tetapi sesuatu yang nggak menunjukkan gejala, bahaya. Pernah kan Anda mendengar berita orang olahraga sehat, atau mau olahraga sehat, tapi setelah olahraga, mohon maaf, serangan jantung, meninggal dan sebagainya. Nah, nggak menunjukkan gejala itu, tetapi Anda semua ini bersyukur karena di raga Anda, organ-organ Anda menunjukkan gejala. Supaya apa? Supaya Anda itu memperhatikan, memberi kasih sayang pada organ-organ ini gitu ya. Jadi kalau takut terkena sakit parah, yaitu buktikan secara medis. Hipertensi Pak saya, ya saya tahu mungkin Anda diagnosanya vertigo hipertensi, biasanya begitu kan, atau takikardi atau apa, jantung yang selalu berdetak itu ya. Ingat, jantung dan paru-paru itu adalah satu rangkaian. Kalau jantung berdetak dengan kencang, paru-paru Anda pasti Anda bernapas dengan kencang pula. Karena apa? Oksigen ini harus dipompa ke otak secara cepat. Misalnya orang yang habis olahraga gitu. Jangan takut ya, asam lambung tidak bisa menyebabkan kematian. Ini menurut dokter ya, tanpa enggak mendahului takdir ya, tetapi ini sudah penelitian dari dokter. Jadi Anda solusinya dari itu semua yang takut itu nanti akan saya buat part 3 lebih menarik lagi ya. Karena apa? Karena begini, selama Anda masih takut, cemas, gelisah terus menerus tiap hari, nanti Anda akan susah untuk bangkit. Makanya saya membahas kecemasan dulu, hilangkan kecemasan dulu ya, hilangkan cemas yang berlebihan. Saya tahu kok Anda pasti protes, saya bisa tenang kalau raga saya ini nggak ada keluhan Pak. Iya saya tahu, paham, itu sudah saya jelaskan di video yang part 1-nya ya. Tetap semangat kawan. Ingat, badai pasti berlalu. Siap. Oke. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.